berbagi ya praktik baik yang sudah dilakukan di kelas. Sebelum kita melaksanakan kegiatan diskusi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Doa yang muslim. Dipimpin Pak Sururi aja ya. Ya, silakan Pak Sururi dipimpin. Monggo Pak Sururi. Bapak Ibu kita mari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Sururi. Yang terhormat Kepala SMP Nasional KPS Bu Daita Sarifati MPD, Wakil Kesiswaan Bu Hanin Farida, Bapak Ibu Guru dan saya banggakan serta teman-teman yang lainnya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi terkait dengan materi budaya positif Bapak Ibu yang insya Allah akan bermanfaat, terutama kalau kita sebagai profesional sebagai guru itu pasti kita akan berjumpa dengan anak-anak. Nah, bagaimana kita mengkondisikan budaya positif itu? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, kita harus merubah paradigma stimulus respon terhadap teori kontrol. Ya. Nah, siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Kalau dari sisi stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Awalnya seperti itu. Kita ngajar supaya anak supaya sama seperti kita, ya, melalui apa yang kita inginkan. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahamkan anak, itu teori kontrol. Jangan kita sebagai diri kita, anak-anak kita jadikan sebagai diri kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu adalah stimulus respon. Mereka salah, Bapak Ibu langsung menjas bahwa mereka itu salah melakukan itu. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik yang benar, baik yang salah, pasti mereka itu memiliki tujuan kenapa melakukan seperti itu. Dan itu yang harus kita gali, itu adalah teori kontrol. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ya kan? Artinya Bapak Ibu bisa mengontrol anak-anak, ya kan? Kalau teori kontrol, hanya anak sendiri sebenarnya yang bisa mengontrol mereka, sehingga kita itu berperan untuk memperkaya hal-hal baik, hal-hal positif pada diri mereka sehingga bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya, itu juga seperti yang tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu juga tidak bisa mengontrol anak, ya, karena dia punya kemampuan untuk mengontrol dirinya sendiri seharusnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, itu adalah stimulus respon. Kalau Bapak Ibu sudah memberikan nasihat dan sebagainya, nggak berubah langsung dipaksa. Ayo, langsung kerjakan. Nah, itu adalah stimulus respon. Kalau teori kontrol, kolaborasi, ya, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, kesepakatan. Nah, itu yang nanti akan menuju kesepakatan kelas, ya. Nggak tertib-tertib ini langsung Bapak Ibu membuat suasana istilahnya pemaksaan, mereka diam, ya kan? Tetapi karena pemaksaan Bapak Ibu bukan atas mereka sendiri, sehingga konsensus itulah yang diperlukan, sama-sama paham, mereka paham, kita paham juga. Kemudian stimulus respon itu model berpikir menang dan kalah, ya, menang dan kalah. Jadi kita guru yang menang, mereka harus mengikuti kita, ya. Kalau teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Dari murid juga sudah masuk, dari kita masuk. Ya, jangan sampai masuk kita mereka nggak masuk, itu namanya kita menang mereka kalah. Jadi kita pahamkan, ya, apa yang menjadi pemahaman yang seharusnya. Itu. Jadi kita ubah nih paradigma belajar kita dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Ya. Kemudian apa makna disiplin di situ? Ya, ini berasal dari dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu maknanya belajar kalau dari bahasa Latinnya.
Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid ya, kepada dan pelaku. Langsung aja, namun dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah ya dari budaya kita menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ketika amburadul kelasnya ya Bapak Ibu menarik supaya disiplin ya itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu dengan tujuan mulia. Nah, itu. Kalau kita kesepakatan, nah itu berarti kita sama-sama menuju ke tujuan yang mulia. Nah, ini yang dimaksud dengan kebajikan universal, Bapak Ibu. Ya, nilai-nilai kebajikan positif manusia itu adalah tujuan mulia. Nah, tadi sudah diinformasikan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan dari Dr. William Glasser ya dari Kontrol 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun dari motivasi intrinsik itu. Nah, nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu sekarang ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila ya, sesuai dengan budaya kita ya, nilai kebajikan apa saja itu: beriman, bertakwa, mandiri, berkritis, berkebinekaan global, bergotong royong maupun kreatif. Nah, kita sekarang menuju teori yang tadi, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Ya, nomor satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau ada pandangan seperti itu, ya, berarti itu termasuk motivasi eksternal. Ya, anak-anak kalau tidak melakukannya saya makin tidak akan dihukum. Berarti itu adalah motivasi eksternal. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya? Ketika nanti saya ini kalau melakukan itu, wah saya nanti disanjung-sanjung sama gurunya. Itu adalah motivasi eksternal, ya. Nah, motivasi internal bagaimana? Untuk tujuan disum positif, untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Kalau dia sadar kalau saya melakukan yang positif seperti ini, ya, maka saya akan dapat ini dari dirinya mereka sendiri. Nah, itu adalah motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Nah, itu ya kita budayakan kepada anak didik kita. Nah, sekarang terkait dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka kita kondisikan untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Itu namanya restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kalau di sekolah ada PR itu bagus juga itu. Jadi restitusi lah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain kalau mereka memiliki kesalahan. Itu restitusi ya. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kita arahkan ketika mereka memiliki kesalahan, ya jangan sampai mereka itu solusinya adalah untuk menebus kesalahan mereka, tapi mereka belajar dari kesalahan mereka. Kemudian memperbaiki hubungan, ya kan? Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, refleksi diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nanti kebutuhan dasar apa yang wajib dimiliki oleh seorang dan kita harus bisa mengkondisikan kebutuhan dasar tersebut. Ya, nanti akan ada informasinya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti terkait dengan kesehatan. Sampai jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keyakinannya mereka harus paham bahwa itu adalah untuk keselamatan
dan keamanan. Itu ya maksudnya. Pak Akar, Ya, berarti ini mohon maaf saya terlambat dan barusan saya memang. ya. Kalau saya melihat ini sepertinya untuk di kelas saya khususnya ya, Iya. saya perlu adakan revisi. Kan selama ini ada hanya kesepakatan kelas, tapi keyakinan kelas kan belum ada di ini ya. Berarti Betul. menurut saya kelas saya khususnya ya, saya Iya. jadi perlu revisi untuk memaknai Nah. ini, terus pemaknaan itu pun juga bersama-sama sehingga Dengan siswa, dibangun jangan dulu. ditentukan waktu sendiri. Ya, ya, ya. Apa sih makna dari peraturan itu anak-anak menurutmu? Ya. Oh ini toh nanti baru disepakati. Oh keyakinan kelasnya adalah ini. Nanti disandingkan atau apa? Jadi saya bagian itu berarti saya perlu revisi tentang Iya. ini ya. Betul. Nah, oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Ya, semakin sedikit paham. Kemudian terkait dengan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu. Ya, beda Bapak ya hukuman dengan konsekuensi. Iya. Ya. Misalkan nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, mencatatnya berulang kali. Ya, 100 kali. Nah, itu adalah hukuman Bapak Ibu. Menyakitkan. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ya kan? Itu hukuman. Ya kan Bapak Ibu? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya, itu hukuman. Sehat tapi Pak. Ya, sehat memang ya. Sehat dari sisi kesehatan, ya kan? Oke, sebagainya. Kemudian, nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, nah itu baru konsekuensi. Gantikan. Oh iya ya, oh tadi aku coret ini, oh tak ganti. Nah itu adalah namanya konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Ya, oh tumpah dibersihkan, nah itu kan adalah konsekuensi, bukan hukuman, ya kan? Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ya itu hukuman, ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, itu konsekuensi, bukan hukuman. Ya, memang sesuai dengan guru mata pendidikan yang diurut. Oke. Nah, apa itu hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Nah, ini bisa kita pilahkan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Salah hukum. Nah, itu ada hukuman, ya. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ya, jadi keputusan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari Bapak Ibu guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya. Kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana Bapak Ibu buat kesepakatan, ya kan? Sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Makanya kesepakatan kelas, ya kan? Itu merupakan salah satu bentuk konsekuensi nantinya kalau mereka itu tidak sesuai dengan kesepakatan kelasnya, ya. Konsekuensi dibuat oleh guru dan akan diterima bila ada pelanggaran, ya. Itu adalah bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya kan? Karena konsekuensi memang. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan, paksaan, ya. Hukuman itu konsekuensinya stimulus tanggapan, ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik, ya. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Konsekuensinya, ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, time out, ya. Itu konsekuensi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dunia berkualitas. Ini semuanya memiliki kebutuhan dasar yang sama, baik kita maupun murid.
Yang pertama, kita kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Nah, supaya kita itu tetap hidup tiap hari itu bagaimana? Kita tahu sendiri dan kita berusaha untuk memenuhi itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kita juga perlu itu. Murid kita juga perlu itu, Bapak Ibu. Ya. Kemudian penguasaan, anak-anak kita juga ada keinginan menguasai sesuatu, ya kan? Kemudian kebebasan dan kesenangan. Nah, 5 dasar inilah, kebutuhan manusia inilah diharapkan anak-anak itu dapat memilikinya. Sehingga kalau 5 dasar kebutuhannya mereka itu diraih, maka belajarnya juga akan maksimal. Nah, kemudian, nah ini Ibu, contoh Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa di sini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang nyanyi. Kebutuhan dasar apa Pak Ibu? Kesenangan, ya kan? Tapi dia kebutuhan dasar kesenangannya itu masih belum diperoleh. Ya. Jadi dia nyanyi dan sebagainya, ya kan? Itu. Jadi itu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi, belajarnya kan tidak fokus, ya kan? Kemudian kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, ya. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru, misalkan yang perempuan. Makanya wali kelas itu juga harus setting. Bagus ya, bagus ya. Itu kan. Ketika sesuatu yang baru ingin, kebutuhan dasar apa Bapak Ibu yang perlu? Yang apa? Kebutuhan dasar apa ini? Perhatian. Kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Saya potong rambut gitu kan. Iya, potong rambut ini Ada bajunya bagus. Ini nextnya begini. Itu kasih sayang. Bukan Bu Ita yang ngomong itu istrinya. Oke, yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Ayo. Ayo, kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Yang gila. Apa? Gimana? Kesenangan. Ya, dia bosan Bapak Ibu. Ya, kesenangannya. Iya. Gitu ya. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan dasar. Motivasi. Ini dia yang kasih sayang. Penguasaan. Apa? Penguasaan. Nah, jadi iya, dia ingin penguasaan itu yang dibutuhkan dia. Ya, jadi Bapak Ibu bukan berarti anak-anak tidak fokus ke belajarnya. Ada sesuatu 5 dasar kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi. Bapak Ibu harus peka terhadap hal tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian 5 posisi kontrol. Nah, sekarang kita posisinya sebagai guru nih, ya. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu sebagai guru. Yang pertama adalah guru posisinya sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima itu manajer Bapak Ibu. Nah, ya. Oke. Kemudian kalau penghukum dan membuat orang merasa bersalah, berarti termasuk posisi kontrolnya itu identitas yang gagal, ya Bapak Ibu ya. Kemudian teman dan pemantau itu identitas berhasil atau sukses, termasuk yang manajer yang menghargai diri sendiri. Nah, ini Bapak Ibu banyak sekali contoh-contohnya di sini ya. Menghadir, menghukum itu apa saja konteksnya, menghadir, tunjuk-tunjuk, nyakiti, nyindir, ya. Kemudian kalau guru berkata, kalau kamu tidak memerlukannya, awas ya, rasakan. Berarti dia itu posisinya menghukum, ya kan? Membentak, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, ya kan? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, ya. Nanti murid itu akan responnya, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya saking tahunya seperti itu, ya. Kemudian mengulangi, dampaknya pada murid itu mengulangi kesalahan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menghukum, bukan berarti mereka langsung diam, malah akan ulang-ulang kesalahan. Kemudian kalau membuat orang merasa bersalah, konteksnya, cirinya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu gini, ya.
ibu kecewa karena kamu bla 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 bla. Nah, itu adalah membuat orang bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali menkatanya, ibu stres. Jadi Duit seolah-olah aku juga duit. saya ulang kali, nah, kan? Jadi anak itu akan merasa bersalah. Gurunya, dia guru stres kita tuh dari salahku. Jadi kemudian dampaknya Bapak Ibu, dia akan menyembunyikan, ya, menyangkal, berbohong. Ya. Kemudian murid meletakkan guru dan dunia yang berkualitas juga, ya. Maafkan saya, nanti murid berkata maafkan saya. Aku sama nasihat begitu saja. Kalau mau udah capek. Kemudian dampak pada murid itu merasa rendah diri, Bapak Ibu. Gitu. Kemudian kalau teman Bapak Ibu cirinya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya sebagai teman, ya kan? Ayolah lakukan demi ibu, ya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu, ingat tidak ibu pernah bantu bla 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 bla. Nah, gitu Bapak Ibu. Itu sebagai teman. Kemudian dampaknya apa? Ketergantungan Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu terus-terusan sebagai teman, terlalu dekat sama anak, ya, itu anak-anak akan ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas. Ya, jadi ibu kita sebagai guru akan menjadi penting bagi anak itu. Kemudian murid juga berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata guru. Kalau ada kecewaan yang terjadi, itu akan menambah psikis mereka, ya kan? Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Nah, kalau pemantau, ya, itu sukanya menghitung, mengukurnya budi banget ini. Menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Nah, selalu mengingatkan. Tidak apa-apa Bu, Bapak Ibu identitas berhasil atau sukses. Apa peraturannya? Mengingatkan lagi, ya kan? Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi. Hasilnya anak-anak itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Ya. Kemudian murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian muridnya biasa berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, ya. Ya, kalau selalu dipantau, ya kan? Berapa halaman yang harus saya tulis, ya. Itu apa itu? Kemudian hasilnya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau manajer, nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali siswa, ya. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, berarti kita sebagai manajer apa itu. Kemudian menguatkan pribadi si anak, ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi Bapak Ibu memposisikan anak itu yang hal yang positif. Dia tidak merasa bersalah dan sebagainya, ya kan? Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan sehingga tapi dia itu muncul pikiran untuk memperbaiki masalah tersebut. Hasilnya dia akan mampu mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu ya. Jadi posisinya lebih baik kita ke manajer, ya waktu, ya, untuk kegiatan tersebut. Nah, kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang mengatakan? Guru yang posisi membuat orang yang merasa bersalah, ya kan? Kalau anaknya semua kali kadang kita ini itu mesti ngomong. Nah, nanti restitusi belum restitusi. Iya. Oke, kamu tidak pernah benar melakukannya, ya kan? Ya, berarti posisinya terhubung, ya kan? Ayolah, lakukan demi ibu, teman, ya kan? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, berarti Bapak Ibu sebagai pemantau. Kalau kamu dapat nilai 100 kan? Berarti pemantau. Pemantau, ya kan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau kamu itu berarti Bapak Ibu sebagai manajer, ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu berarti penghukum Bapak Ibu. Kamu selalu langganan enggak mengerjakan tugas. Nah, berarti penghukum. Selalu terlambat dan sebagainya. Ya. Jadi hal-hal yang negatif di situ. Ini segitiga restitusi ketika mereka ada kesalahan, ya. Cara menyelesaikannya itu kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, ya.
setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya. Jadi kita jelas, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Kemudian setelah itu baru validasi kebutuhan, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, ya? Mereka berbuat salah, kira-kira kita kasih pembanding. Selain yang kamu lakukan itu, kira-kira apa yang supaya kamu tidak salah? Nah, itu adalah validasi kebutuhan, Bapak Ibu. Baru setelah itu menanyakan keyakinan. Nilai apa yang sudah kamu sepakati? Kamu sadar tentang apa? Nah, itu menanyakan keyakinan mereka. Jadi mereka sadar secara intrinsik, ya. Itu segitiga situasi. Yang pertama stabilitas identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ada videonya yang saya buat kemarin di YouTube itu. Nah, ini Bapak Ibu secara umum disiplin positif itu, ya, kita mengacu pada teori kontrol, ya, atau teori pilihan, bahwa kita yakini bahwa kita itu tidak bisa mengontrol siswa kita, ya. Hanya dia yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Untuk itu kita perlu kedisiplinan kesepakatan kelas tadi itu, ya kan? Nah, belajar kontrol diri dengan menggali potensi siswanya, kita gali-gali potensi mereka ada di mana, ya kan? Belum tentu dia itu bisa mengenali potensinya, hanya kita, hanya orang lain. Saya sendiri tidak bisa menggali potensi, bisa jadi dari Bapak Ibu yang tahu, oh potensi saya ada di sini, ya. Kemudian semua perilaku, kita sepakati Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketika mereka kesalahan, mereka positif, pasti mereka punya tujuan, ya. Sehingga masuk ke teori motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik sama intrinsik. Nah, untuk menghargai diri sendiri akan menuju ke nilai kebajikan universal. Ketika mereka itu mampu menghargai diri sendiri, sadar dengan dirinya, maka akan muncul nilai-nilai kebajikan universal. Ketika muncul kebajikan universal, maka kita anak-anak siap untuk membuat keyakinan kelas. Kita sadarkan dulu. Kemudian 5 posisi kontrol guru itu, ya, sebagai manajer di sini, ya, ketika Bapak Ibu posisinya sebagai manajer, maka Bapak Ibu ketika ada masalah di siswa, kita menggunakan segitiga restitusi, Bapak Ibu, ya. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda, untuk anak-anak didik kita juga berbeda, sehingga 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi diharapkan bisa mereka miliki supaya belajarnya lebih baik. Kadang-kadang di rumah mereka itu kebutuhan dasarnya itu tak cukup, ya kan, tidak mereka dapati, sehingga cari-cari di sekolah, ya, dan perhatian dan sebagainya. Gitu. Oke, itu aja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Monggo. Ya, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan dari apa yang saya presentasikan, dipersilakan. Ya, Pak. Silakan Mita. Makasih Pak Okar. Masya Allah, saya senang sekali Pak Okar bisa berbagi ini dengan kami guru-guru di sini KPS. Saya sangat mengapresiasi sebagai kepala sekolah bahwa apa yang Bapak sampaikan tentang disiplin positif itu sangat benar. Bahkan saya juga jadi belajar Pak. Selama ini tanpa saya sadari, saya kelima-lima posisi yang Bapak sebutkan itu ada Pak. Saya menghukum, terus membuat orang merasa bersalah, kemudian juga saya tadi, apa tadi ya Pak ya, ketiga? Teman. Sebagai posisi teman, kemudian pemantau dan media. Ternyata memang selama ini saya memahami bahwa murid atau orang lain saya anggap bisa memahami saya, atau saya bisa paradigma yang lama yang saya anggap bahwa orang pasti akan sependapat dengan saya. Ternyata saya harus membuka lagi. Nah, yang saya tanyakan Pak, kita sebagai guru mengajar di depan, selama ini mungkin paradigma itu ada ya Pak ya. Yeah. Kemudian bagaimana cara mengubahnya Pak? Apalagi dengan segitiga restitusi, itu kan terlalu lama Pak. Kalau masalah anaknya tidak bisa, terus kita langsung dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Ita atas pertanyaannya. Betul Bapak Ibu, kadang-kala saya juga 5 posisi kontrol ya akan muncul.
Tapi mulailah kita kurangi posisi kontrol sebagai penghukum ya Ibu ya. Kemudian merasa bersalah, nyindir anak-anak kita ya kan, itu mulai kita kurangi. Dan kita bisa jadi posisi kita sebagai teman, lihat situasi kondisi anak itu sendiri ya kan, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau dan manajer. Nah, bagaimana ini kalau ada salah itu waktunya lama kalau kita memposisikan sebagai manajer? Maka dari itu Bapak Ibu kita formulasikan ya di awal-awal pembelajaran ya terkait dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu merupakan hasil dari proses restitusi yang biasanya mereka itu melakukan kesalahan, kita kondisikan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, proses keyakinan kelas tadi itu sudah melalui proses segitiga restitusi secara umum, bukan per individualnya. Ketika mereka melakukan kesalahan, nah muncul tuh, ini loh yang kemarin kita sepakati. Jadi tidak perlu restitusi lagi, ya kan? Maka dari itu kalau kita membuat keyakinan kelas, semakin detail akan semakin mengkondisikan pembelajaran itu semakin baik. Begitu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbagi di forum ini. Mudah-mudahan apa yang saya presentasikan bisa bermanfaat dan mari kita sama-sama bergerak dan menggerakkan dan memaksimalkan anak-anak didik kita supaya mereka tercapai sesuai dengan kodratnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Abkar. Waalaikumsalam Pak Salmani. Ya Pak, ini ada laporan dari Javis, Ya. muridnya di kelasnya Pak Afkar. Dia Oke. itu sering tidak ikut sholat zuhur berjamaah Pak. Oh Ya, iya. namanya Javis Pak. Oh iya, Jafid ya Pak. Ya, Baik Pak. gimana Pak tindak lanjutnya? Nanti akan saya panggil anaknya. Oke Pak, siap. Ya, nanti akan saya panggil lagi. Ya, Terima kasih Pak Salmani. terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke, assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Jafid, Iya Bapak. pasti kamu tahu ya kenapa Bapak panggil tadi. Iya Pak. Nah, Bapak mau tanya nih, kenapa Jafid main basket di siang-siang panas kayak gini? Saya itu pengen jago main basket Pak. Saya pengen masuk tim inti Indonesia. Wah, hebat dong. Ya pengen berlatih menjadi profesional berarti. Iya Pak. Nah, di jam siang ini apakah kamu tidak ada kegiatan selain main basket yang lainnya, kegiatan yang lainnya? Sebenarnya tidak ada Pak kecuali sholat zuhur Pak. Sholat zuhur. Iya Pak. Oke, Bapak lihat sekarang jamnya itu jam 12.35. Jadi bagaimana Jafid tentang kondisi kayak gini nih? Ya, yang saya sadari saya itu salah karena tadi sudah main basket Pak. Sampai akhirnya saya lupa waktu dan akhirnya lupa sholat Pak. Lupa sholat ya, seharusnya sholat berjamaah. Iya, Pak. Teman-temanmu ya kan? Siap. Iya, itu Bapak lihat, oh teman-temanmu sudah sholat semuanya. Bapak dapat laporan dari Pak Salmani,
kamu ternyata tidak sholat zuhur. Ya, keinginanmu, cita-citamu itu sangat bagus sekali, ya kan? Iya, Pak. Pengen jadi pebasket profesional, Iya. ya kan? Dan kamu tahu salahnya di mana yang kamu lakukan sekarang ini? Ya saya salahnya itu karena saya main bola basket Main tadi kan. basket. Saya main basket sampai akhirnya saya lupa waktu, Pak. Oke, kadang-kadang kita sering melakukan kesalahan. Bapak juga pernah dulu Javid melakukan kesalahan juga, ya. Bapak, sekarang waktunya sudah siang nih, dan Bapak lihat, sudah lewat sholat Jumat ini. Itu jadi Bapak merasa, oh ya, saya ini salah, ya kan? Iya. Nah, begitu juga kamu, ya. Nah, kesalahan itu ya pernah kita lakukan, Iya. tapi kita harus memperbaiki kesalahan Iya. itu, ya, Jafik ya. Siap. Nanti kita akan perbaiki nih bagaimana sih kesalahan untuk memperbaiki kesalahan itu. Baik Jafid, Iya, tadi kamu sudah menyadari kesalahanmu. Bapak pengen tanya Jafid, kedepannya itu kamu pengen jadi apa ya Jafid? Orang seperti apa sih? Saya itu rencananya nih ya di masa depan tuh saya pengen banget jadi pebasket yang hebat, Aduh, yang betul. jago, dan juga saya juga ingin menjadi profesor yang sangat profesional dan bertanggung jawab. Nah, baik. Untuk sekarang untuk menyelesaikan permasalahanmu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Yang pertama saya ingin minta maaf kepada Pak Afkar selaku wali kelas saya karena telah menyusahkan. Saya telah menyusahkan Bapak selama siang ini. Saya minta maaf ya Pak. Baik, terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti ulangi lagi ya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua saya juga akan minta maaf kepada Pak Salmani selaku guru agama dan yang tadi imam yang menegur Betul. yang nyuruh Bapak buat manggil saya tadi. Nah, bagus Saya itu. juga akan minta maaf. Nah, itu harus muncul dari dirimu sendiri. Bagus kalau sudah kamu sudah mulai muncul tanggung jawabmu, ya, Siap, Pak. supaya tidak terulang lagi kesalahan. Iya, memang saya memang perlu komitmen Pak biar ya supaya itu jadi kayak sanksi saya lah Pak. Oke. Nah, sekarang Pedoman. coba deh komitmenmu dari dirimu sendiri. Bapak pengen tahu. Komitmen saya yang pertama itu saya akan berlatih main basket terus menerus. Ya maksudnya itu waktunya diatur gitu kan, Ya. agar main basket itu jadi lebih jago, lebih hebat dari Oke. sebelumnya. Kemudian yang kedua, saya harus belajar lebih rajin lagi agar saya menjadi profesor yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, saya ingin memperbaiki masalah pembagian waktu saya, Pak. Nah, itu kamu masalahnya di waktu itu Iya, sebenarnya. Kamu kan sudah pinter tuh bagaimana belajar, bagaimana basketmu. Kamu Bapak lihat sudah bagus tuh olahragamu. Sekarang waktumu gimana? Komitmenmu tentang waktu? Pembagian waktu ya saya kalau semisal contoh ya ini kan tadi jam sholat zuhur ya Pak. Iya. Ya, saya tidak akan bermain yang aktivitas fisik lagi sebelum sholat zuhur. Soalnya kan ya kalau sebelum sholat zuhur beraktivitas fisik nanti keringetan. Ya kemudian ya biasanya kalau saya beraktivitas fisik saya biasanya suka lupa waktu tuh Pak. Jadi makanya saya harus kurangi. Iya, betul sekali. Ya, Iya begitu Pak. bagus. Bapak lihat komitmenmu sangat bagus sekali Ya. dan Bapak setuju. Siap. Jadi kita komitmen nih. Iya, Pak. Nah, Deal, Pak. deal ya. Ya, siap. Oke. Kamu lanjut ke Pak Samani ya, temuni ya. Oke. Oke. Ya, itu aja dari Bapak Jafid. Ya. Terima Silakan. kasih, Bapak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.